Kisah Samson dan lahirnya malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Samson merupakan tokoh yang amat begitu terkenal, dan karena begitu terkenalnya, tokoh ini kemudian banyak menjadi inspirasi sutradara dunia untuk membuatkan filmnya. Salah satunya film Samson Betawi, seorang yang digambarkan memiliki kekuatan melebihi badak dengan azimat bulu ketiak. Samson dalam sejarah dan agama Islam digambarkan sebagai tokoh nyata yang pernah hidup. Kisah mengenai Samson dikisahkan dalam beberapa hadis yang terdapat dalam berbagai kitab hadis. Di antaranya kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan bukan sampai itu saja, kisah mengenai tokoh ini juga merupakan sebab dari turunnya surat Al-Qadar dalam Al-Quran, yaitu suatu surat yang khusus membahas mengenai turunnya malam Lailatul Qadar. Samson dalam dialek Arab dilafalkan dengan kata Samuel al-Ghazi. Tokoh ini dalam agama Islam digambarkan sebagai nabi yang tidak mempunyai pengikut. Ia merupakan nabi yang turun di tengah-tengah bangsa Israel di Palestina, meskipun sendirian dan tanpa pengikut. Ia berjuang menegakkan kebenaran dan tidak canggung dalam menentang penguasa Israel yang kala itu digambarkan sebagai penguasa yang zalim. Penentangan Sam'ud pada penguasa Palestina kala itu menyebabkan kemarahan sang penguasa. Ia diburu, dicari, bahkan kepalanya dihargai mahal oleh penguasa. Pendekata penguasa menghendaki penangkapan Sam'un hidup atau mati. Suatu hari, Nabi Muhammad memberikan wejangan kepada para sahabatnya dengan mengabarkan mengenai seorang nabi yang bernama Sam'un. Beliau menjelaskan bahwa nabi itu kelak akan memasuki surga dengan menentang pedang tanpa satupun pengikut. Nabi Muhammad pun kemudian menjelaskan secara detail mengenai kisah Sam'un yang pada intinya nabi tanpa pengikut itu waktu hidupnya dihabiskan dengan beribadah dan berjuang hingga akhir hayatnya. Selama 1000 bulan 83 tahun, ia konsisten beribadah dan berjuang. Di malam harinya ia beribadah kepada Allah, sementara pada siang harinya berjuang menegakkan agama Allah. Sebagai seorang nabi, Sam'un juga dikisahkan memiliki mukjizat. Di antara mukjizatnya adalah dianugerahi tenaga yang begitu kuat. Mampu melunakkan besi sampai pada mampu menghancurkan bangunan yang kokoh hanya dengan mendorongnya. Setelah mendengar kisah mengenai kehebatan Samson dalam ibadah dan berjuang dalam agama, para sahabat Nabi yang mendengarkan kisah itu justru bersedih. Sebab kebanyakan di antara mereka baru masuk Islam dalam usia tua, dan mereka berkecil hati. Dalam hati mereka semacam pesimis dan merasa tidak mungkin mendapatkan surga. Sebagaimana Samson, yang selama 1000 bulan sudah beribadah dan berjuang demi agamanya. Sementara mereka hanya baru beberapa tahun atau bahkan hanya beberapa bulan saja. Setelah peristiwa kesedihan berjamaah yang dialami para sahabat, rupanya kemudian Allah menjawab kegalauan para sahabat dengan menurunkan surat Al-Qadar. Surat yang terdiri dari 5 ayat. Surat itu berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Surat Al-Qadar memberikan kabar gembira bagi para sahabat dan umumnya umat Islam, bahwa meskipun secara kuantitas tidak akan mampu menyamai Sam'un soal ketulusan ibadah dan perjuangan yang konsisten dilakukannya selama 1000 bulan, tapi para sahabat tetap bisa seperti Sam'un jika mereka secara tulus beribadah kepada Allah tepat pada malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Ganjarannya sama bahkan lebih utama dari ibadah yang dilakukan Sam'un yang 1000 bulan. Setelah turunnya surat Al-Qadar, para sahabat kemudian bergembira. Mereka berbondong-bondong melakukan ibadah mengharapkan keridhaan Allah pada bulan Ramadan, sambil berharap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.